Pernahkah kalian membayangkan, seorang pemulung miskin yang setiap hari dihina dan diremehkan, tiba-tiba tanpa sengaja menolong seorang wanita cantik, kaya raya, sekaligus seorang CEO ternama? Awalnya semua terlihat biasa saja, hanya mobil mogok di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, pertolongan kecil itu justru membuka jalan menuju kisah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bayangkan, seorang janda cantik, berkelas, terbiasa hidup mewah, tiba-tiba mulai jatuh hati pada ketulusan seorang pemulung. Hingga akhirnya, saat malam semakin larut, wanita itu justru mengajak pemulung tersebut melakukan sesuatu yang membuat kita semua terkejut. Kira-kira, apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tak terduga ini? Mungkinkah dua dunia yang berbeda bisa dipersatukan? Dan apa yang akan dipilih sang pemulung ketika menghadapi godaan besar itu? Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, dari kota mana kalian menonton cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah menarik lainnya. Inilah kisah penuh kejutan, berjudul Pemulung Selamatkan CEO Janda Cantik yang Mobilnya Mogok. Saat ku antar pulang malah ngajak aku begituan. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan bikin hati kalian campur aduk antara haru, kagum, dan penasaran. Di sebuah sudut kota yang ramai oleh gedung-gedung tinggi dan jalanan padat kendaraan, hidup seorang pria sederhana bernama Bima. Tidak ada jas rapi di tubuhnya, tidak ada parfum mahal yang menempel, hanya baju lusuh penuh tambalan dan sebuah karung besar di punggungnya. Setiap hari ia berkeliling dari jalan ke jalan, dari pasar ke pasar, mengumpulkan botol plastik, kardus, atau apapun yang masih bisa dijual untuk sekadar bertahan hidup. Hidup sebagai pemulung bukanlah mimpi siapapun. Tapi bagi Bima, itulah kenyataan yang harus ia jalani. Sejak orang tuanya meninggal ketika ia masih belasan tahun, Bima tidak punya siapa-siapa lagi. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir rel kereta, berdinding papan reot dan atap seng bocor. Malam-malam dingin sering ia lalui hanya dengan sebuah sarung tipis. Sementara perutnya dibiarkan keroncongan karena tak ada makanan yang bisa dimakan. Meski hidupnya begitu keras, Bima tidak pernah kehilangan kebaikan hati. Ia sering berbagi makanan seadanya dengan anak-anak jalanan yang ditemuinya. Bahkan ketika ia dihina sekalipun, ia memilih diam dan tersenyum. Namun, orang-orang di sekitarnya jarang sekali melihat ketulusan itu. Hampir setiap hari telinga Bima dipenuhi cemooh. Dasar pemulung! Jangan bikin bau di sini, bentak seorang pedagang pasar ketika melihatnya mengais kardus. Atuh, udah miskin, hidupnya pasti gitu-gitu aja. Mana bisa naik derajat? Sindir sekelompok pemuda sambil tertawa terbahak-bahak. Bima hanya menunduk, lalu melanjutkan langkahnya. Dalam hati ia selalu berbisik, aku memang miskin, tapi aku masih punya hati. Hidup ini keras, tapi aku tidak boleh menyerah. Hari itu, langit terlihat mendung. Angin berhembus kencang, dan awan hitam menggantung pekat. Bima baru saja selesai mengumpulkan barang bekas di sekitar pasar. Karungnya belum penuh, tapi ia sudah lelah. Ia memilih pulang lebih awal sebelum hujan benar-benar turun. Namun, langkahnya terhenti ketika dari kejauhan terdengar suara mesin mobil tersendat-sendat. Ia menoleh, dan di pinggir jalan yang agak sepi, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak. Dari dalam, seorang wanita cantik turun dengan wajah panik. Penampilannya jelas berbeda jauh dari orang kebanyakan. Rambut panjang terurai, pakaian elegan, dan sikap anggun. Wanita itu tampak berusaha menelpon seseorang, tapi sinyal tidak mendukung. Bima menatap dirinya sendiri. Baju kotor, wajah penuh keringat, tangan berlumur debu. Dalam hati ia ragu, apa pantas orang sepertiku menawarkan bantuan pada wanita seperti dia? Namun suara batin yang lain berkata, kalau aku tidak menolong, siapa lagi? Dia butuh bantuan sekarang. Akhirnya Bima memberanikan diri mendekat. Dengan nada sopan ia berkata, permisi, Bu, mobilnya mogok, ya? Wanita itu menoleh, alisnya terangkat tinggi. Pandangannya seolah menilai Bima dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya menunjukkan keraguan, bahkan sedikit meremehkan. Kamu? Bisa apa? Ini mobil mewah, bukan gerobak sampah, katanya dingin. Bima hanya menelan ludah. Namun ia tidak mundur. Dengan senyum kecil ia menjawab,
Saya memang hanya pemulung, Bu. Tapi, saya pernah belajar sedikit tentang mesin. Kalau ibu tidak keberatan, boleh saya coba. Wanita itu, yang ternyata bernama Ayu, seorang CEO muda sekaligus janda kaya raya, terdiam sejenak. Situasi semakin tidak nyaman. Jalanan sepi, hujan rintik mulai turun, dan tidak ada orang lain yang bisa diminta tolong. Dengan helaan napas panjang, akhirnya ia mengangguk. Baiklah. Tapi hati-hati, jangan sampai rusak makin parah. Bima mengangguk mantap. Ia lalu membuka kap mesin, mulai memeriksa dengan penuh ketelitian. Tangan kasarnya bergerak hati-hati seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Yang ada di benaknya hanyalah satu. Menolong dengan tulus. Siapa sangka, pertolongan kecil malam itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar yang mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun semakin deras, membasahi jalanan yang lengang. Bima berdiri di depan mobil mewah itu dengan tubuh kuyup, rambutnya meneteskan air. Tangannya yang kasar dan penuh kotoran perlahan mengutak-atik mesin, mencoba mengingat kembali sedikit ilmu yang ia pelajari dari bengkel kecil tempat ia dulu pernah bekerja sebelum jadi pemulung. Sementara itu, Ayu, sang pemilik mobil, berdiri di samping dengan wajah penuh keraguan. Dari raut wajahnya jelas terlihat bahwa ia tidak percaya seorang pemulung bisa menolongnya. Namun, keadaan memaksa, tak ada pilihan lain. Bima tidak peduli dengan tatapan meremehkan itu. Ia menunduk serius, memeriksa kabel dan bus yang basah karena percikan air. Sesekali ia menghela napas, mencoba mencari celah. Beberapa kali ia batuk karena air hujan yang masuk ke mulutnya, tapi tangannya tetap bekerja. Tak lama, ia menutup kap mesin, lalu menoleh ke arah Ayu. Coba nyalakan lagi, Bu, katanya singkat. Ayu mengangkat alis, ragu. Namun ia tetap masuk ke mobil dan memutar kunci. Mesin sempat tersendat. Lalu, vroom, mobil itu hidup kembali. Ayu membelalakan mata, tidak percaya. Astaga, kamu beneran bisa? Serunya sambil menatap Bima. Bima hanya tersenyum, menunduk malu. Kebetulan saja, Bu. Saya hanya mencoba yang saya tahu. Untuk pertama kalinya, nada suara Ayu berubah. Tidak lagi dingin, melainkan agak lunak. Ia keluar dari mobil, menghampiri Bima. Kamu, siapa sebenarnya? Dari mana kamu bisa tahu soal mesin? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Bima mengusap wajahnya yang basah kuyup, lalu menjawab sederhana. Nama saya Bima, Bu. Saya pemulung. Dulu, sebelum jadi seperti ini, saya pernah kerja sebentar di bengkel. Cuma tukang bersih-bersih, tapi saya suka memperhatikan. Ayu terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. Meski lusuh, ada ketulusan di matanya. Meski hina dalam pandangan orang lain, ia punya keberanian untuk menolong tanpa pamrih. Hujan semakin lebat. Ayu menatap Bima lagi. Kamu kehujanan begini? Masuklah ke dalam mobil. Saya bisa mengantar kamu pulang. Anggap saja terima kasih karena sudah membantu. Bima menggeleng cepat. Tidak usah, Bu. Saya sudah terbiasa begini. Namun Ayu mengerutkan kening. Jangan menolak. Kamu sudah bantu saya. Setidaknya biarkan saya melakukan hal kecil untukmu. Dengan ragu, Bima akhirnya masuk ke mobil mewah itu. Kursi empuk, aroma wangi, dan suasana nyaman membuatnya kikuk. Ia duduk kaku, takut menyentuh apapun. Mobil melaju menembus derasnya hujan. Jalanan yang tadinya sepi kini dilalui lampu-lampu kendaraan yang berkelip. Di dalam mobil, keheningan sempat menyelimuti mereka. Sampai akhirnya Ayu membuka percakapan. Sejujurnya, saya tidak percaya. Seorang pemulung bisa menolong saya. Ucap Ayu dengan nada setengah bercanda. Bima tersenyum hambar. Saya memang pemulung, Bu. Tapi saya percaya. Setiap orang pasti punya kemampuan yang bermanfaat. Hanya saja, kadang tidak ada yang mau melihatnya. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Ayu. Ia teringat bagaimana dirinya sering dipandang sebelah mata setelah menjadi janda. Meski ia seorang CEO yang sukses, banyak orang menilai hidupnya kosong hanya karena ia tidak punya pasangan. Seketika ia merasa, entah mengapa, ia bisa mengerti perasaan Bima. Beberapa menit kemudian,
Ayu bertanya lagi. Bima, kamu tinggal di mana? Di dekat rel kereta, Bu. Hanya gubuk kecil, tempat seadanya. Jawabnya jujur. Ayu menatapnya dalam-dalam. Ada rasa iba yang perlahan tumbuh. Hatinya berkata, pria ini berbeda dari kebanyakan. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut, hanya berusaha hidup dengan apa adanya. Tak terasa, mobil hampir sampai di perumahan elit tempat Ayu tinggal. Bima menunduk makin dalam, merasa tidak pantas berada di kawasan mewah itu. Jalan-jalan besar dipenuhi rumah-rumah tinggi dengan pagar besi, kontras dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah berhalaman luas. Ayu menoleh ke arah Bima. Turunlah sebentar. Setidaknya berteduhlah dulu. Kamu basah kuyup. Saya tidak bisa membiarkanmu pulang seperti ini. Bima panik, matanya melebar. Tidak perlu, Bu. Saya tidak pantas masuk ke rumah sebesar ini. Ayu menghela napas, lalu tersenyum kecil. Justru itulah. Kamu sudah menolong saya di saat tidak ada orang lain. Jadi, malam ini, biarkan saya gantian menolongmu. Bima terdiam. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan wanita ini. Entah mengapa, meski baru bertemu, ia merasakan sebuah pertemuan yang tidak biasa. Dan siapa sangka, langkah kecil memasuki rumah mewah itu akan menjadi pintu gerbang menuju kisah besar yang penuh kejutan. Malam itu, hujan belum juga reda. Derasnya air membasahi jalanan, sementara lampu-lampu perumahan elit berkelip tenang. Mobil mewah Ayu baru saja berhenti di halaman rumah besar miliknya. Dari dalam, Bima menatap dengan perasaan campur aduk, antara kagum, minder, dan tidak percaya dirinya bisa sampai di tempat semewah itu. Rumah besar dengan pilar tinggi, kaca jernih, dan halaman luas seolah memberi jarak yang begitu lebar dengan kehidupan Bima yang sehari-hari bergelut dengan sampah. Ia menunduk, merasa benar-benar tidak pantas. Turunlah, Bima. Jangan ragu, suara lembut Ayu memecah keheningan. Bima menoleh cepat. Bu, saya rasa lebih baik saya pulang. Saya tidak pantas masuk rumah sebesar ini. Namun Ayu menggeleng pelan, matanya tajam namun penuh ketulusan. Kamu menolong saya saat semua orang tak ada di sekitar. Kamu basah kuyup, pasti kedinginan. Setidaknya masuklah sebentar untuk menghangatkan badan. Anggap saja, balasan kecil dari saya. Bima terdiam sejenak. Dalam hati, ia bergumul antara keinginan untuk menolak dan dorongan halus dari ucapan tulus itu. Akhirnya, dengan langkah ragu, ia turun dari mobil. Kakinya menginjak lantai halaman yang licin oleh air hujan, lalu mengikuti Ayu menuju pintu besar rumah itu. Begitu pintu dibuka, aroma wangi segera menyambut. Interior rumah terlihat mewah. Lampu gantung kristal berkilau, lantai marmer mengkilap, dan sofa empuk berwarna putih gading. Semua itu terasa asing bagi Bima, membuat langkahnya kaku. Silakan duduk, kata Ayu sambil menunjuk sofa. Bima menunduk. Saya, kotor, Bu. Nanti mengotori sofa mahal ini. Ayu tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat. Dengan tangan halusnya, ia menyentuh bahu Bima, membuat pria miskin itu kaget setengah mati. Tidak apa-apa. Kamu tamu saya. Jangan pernah merasa rendah hanya karena penampilanmu. Nilai seseorang bukan dari bajunya. Kata-kata itu menancap dalam hati Bima. Ia duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Hujan di luar masih deras, menambah suasana malam yang sunyi namun hangat. Tak lama kemudian, Ayu kembali dari dapur membawa secangkir teh hangat dan handuk bersih. Ini, keringkan badanmu dulu, katanya sambil menyodorkan handuk. Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus membalas bagaimana. Tidak perlu membalas apa-apa, jawab Ayu tenang. Bukankah kamu juga menolong saya tanpa meminta apapun? Bima terdiam. Ia menunduk, menatap teh hangat di tangannya. Kehangatan itu seakan masuk bukan hanya ke tubuh, tapi juga ke hatinya yang lama dingin karena hinaan dunia. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu megah itu. Untuk pertama kalinya, Ayu memandang Bima bukan dengan rasa meremehkan, melainkan dengan rasa kagum bercampur heran. Kamu berbeda, Bima.
Kamu tidak seperti kebanyakan orang yang hanya memandang saya karena harta atau status, ucap Ayu sambil menatap matanya. Bima terkejut. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Yang saya tahu, setiap orang pantas ditolong, siapapun dia. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Namun, keheningan itu justru terasa dalam, seolah ada percakapan hati yang tak terucap di antara mereka. Ayu kemudian bersandar di sofa, matanya menerawang. Kamu tahu, sejak suami saya meninggal, saya sering merasa sepi. Banyak orang di sekitar saya, tapi rasanya kosong. Semakin tinggi saya berada, semakin sulit menemukan orang yang benar-benar tulus. Bima menatapnya dengan penuh empati. Kesepian memang kadang lebih berat daripada kemiskinan, Bu. Tapi, saya yakin, masih ada orang yang bisa tulus mendampingi. Hanya saja, seringkali mereka tersembunyi di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Ayu tersenyum tipis. Senyum yang berbeda. Bukan senyum bisnis, bukan senyum basa-basi, melainkan senyum yang jujur dari hati seorang wanita yang mulai merasa ada cahaya baru. Malam itu, tangan Ayu perlahan bergerak ke arah meja, lalu menyentuh jemari Bima yang kasar. Bima terkejut, refleks ingin menarik tangannya. Tapi Ayu menahannya dengan lembut. Kamu punya tangan yang keras, Bima. Tapi justru itu yang membuatmu kuat. Tanganmu barusan menolongku, dan aku, entah kenapa merasa nyaman. Bima terpaku. Jantungnya berdegup kencang, lebih keras daripada suara hujan di luar. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita berkelas seperti Ayu bisa memegang tangannya dengan cara seperti itu. Ayu menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa ada sesuatu berbeda darimu. Bima menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, malam itu, antara seorang pemulung dan seorang CEO janda cantik, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum bisa mengerti. Dan tanpa mereka sadari, sentuhan kecil itu akan menjadi awal dari kedekatan yang jauh lebih dalam. Pagi itu, cahaya matahari menerobos jendela besar rumah megah Ayu. Sisa hujan semalam masih terlihat dari tetesan air yang menggantung di dedaunan halaman. Burung-burung berkicau, menambah suasana tenang yang kontras dengan hati Bima yang masih bergejolak. Ia terbangun dari tidur di ruang tamu setelah semalam tertidur tanpa sengaja di sofa empuk. Sesaat, Bima hampir lupa kalau dirinya sedang berada di rumah seorang wanita yang dunia dan kehidupannya begitu jauh darinya. Saat matanya menatap langit-langit megah rumah itu, ia tertegun. Ini bukan mimpi kan? Gumamnya lirih. Belum sempat ia bangun, terdengar langkah ringan mendekat. Ayu muncul dari arah dapur, mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana kain hitam. Rambutnya digerai, wajahnya tanpa riasan berlebihan, tapi justru terlihat semakin alami dan menawan. Pagi, Bima. Maaf kalau semalam kamu sampai tertidur di sofa. Aku tidak tega membangunkanmu, ucap Ayu sambil tersenyum. Bima buru-buru bangkit dan menunduk sopan. Aduh, maaf Bu, saya tidak sengaja. Terlalu nyaman sampai lupa diri. Saya benar-benar tidak pantas. Ayu menggeleng sambil menaruh nampan berisi 2 cangkir kopi dan beberapa roti panggang di meja. Jangan selalu berkata tidak pantas, Bima. Bagiku, keberadaanmu di sini justru memberi rasa berbeda yang sudah lama hilang. Bima menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa diperlakukan sebaik itu oleh orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Biasanya, ia hanya menerima hinaan, bahkan dianggap tak lebih dari sampah. Mereka pun duduk berhadapan. Bima menyesap kopi hitam hangat itu pelan, sementara Ayu memperhatikannya dengan tatapan penuh arti. Bima, ujar Ayu dengan suara pelan, tadi malam aku berpikir banyak. Selama ini, aku selalu dikelilingi orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kekayaanku. Mereka mendekat bukan karena aku, tapi karena apa yang kumiliki. Tapi kamu berbeda. Kamu menolongku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Bima terdiam. Ia menatap kopi di tangannya, mencoba menyusun kata-kata. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia, Bu. Saya tidak bisa membiarkan seorang wanita kehujanan di jalan tanpa bantuan, siapapun dia. Jawaban sederhana itu membuat Ayu tersenyum hangat. Namun dalam hati, ada sesuatu yang mengusik dirinya. Perasaan yang lama tak ia rasakan sejak kepergian suaminya,
kini muncul kembali. Perasaan nyaman, dihargai, bahkan rasa kagum yang tumbuh pelan-pelan. Tiba-tiba, suara bel pintu rumah berbunyi. Ting tong. Ayu berdiri, sedikit kaget. Siapa pagi-pagi begini? Gumamnya sambil berjalan ke pintu. Saat pintu terbuka, tampak seorang wanita parubaya dengan wajah angkuh. Rambutnya disanggul rapi. Perhiasan berkilau menghiasi leher dan tangannya. Dialah Ratna, teman lama Ayu yang juga dikenal sebagai sosialita di lingkaran elit. Ayu, aku dengar mobilmu mogok tadi malam. Kamu baik-baik saja, kan? Suara Ratna terdengar nyaring, seperti ingin semua orang tahu urusannya. Ayu tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Ratna. Kebetulan ada orang baik yang menolongku. Ratna masuk tanpa dipersilakan, matanya langsung tertuju pada Bima yang sedang duduk kikuk di ruang tamu. Sejurus kemudian, wajahnya berubah sinis. Siapa itu? Tanyanya dengan nada merendahkan. Jangan bilang, dia yang menolongmu. Bima menunduk, merasa tidak nyaman dengan tatapan menusuk itu. Ayu mengangguk tenang. Iya, Ratna. Dialah yang menolongku tadi malam. Ratna terkekeh kecil, menutup mulutnya dengan tangan berhiaskan cincin besar. Astaga, Ayu, kamu bercanda, kan? Seorang pemulung? Lihat bajunya, lihat wajahnya. Apa pantas dia berada di rumahmu? Ucapan itu menusuk Bima dalam-dalam. Ia ingin pergi saat itu juga. Namun Ayu menatapnya dengan tatapan tegas, seolah berkata, tetaplah di sini. Dengan suara yang lebih mantap, Ayu menoleh pada Ratna. Ratna, aku tidak peduli apa pekerjaan atau statusnya. Yang jelas, saat aku butuh pertolongan, dia hadir. Bukan orang-orang yang hanya sibuk dengan pesta atau harta. Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa sinis lagi. Ayu, kamu itu wanita pintar. Jangan sampai jatuh hanya karena rasa iba. Orang seperti dia, tidak akan pernah selevel dengan kita. Bima mengepalkan tangannya, menahan perasaan sakit hati. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ayu sudah melangkah maju. Justru orang-orang seperti dialah yang jujur. Ratna, aku lebih menghargai tangan kasar yang menolongku, daripada tangan halus yang hanya tahu merendahkan. Ucapan itu membuat Ratna tercengang. Wajahnya memerah karena tersinggung. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau suatu hari kamu menyesal. Serunya, lalu melangkah pergi dengan langkah menghentak. Pintu rumah kembali tertutup. Hening menyelimuti ruangan. Bima menunduk dalam, suara hatinya bergetar. Bu, saya minta maaf. Karena saya, ibu jadi dimarahi teman ibu. Namun Ayu justru mendekat, menatap Bima dengan sorot mata lembut. Tidak, Bima. Justru aku bersyukur kamu ada di sini. Kamu membuatku sadar, siapa sebenarnya orang yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Di balik ketegasan Ayu tadi, hatinya sendiri berdebar keras. Ia tidak percaya dirinya bisa sedemikian marah hanya demi membela seorang pria miskin. Ada rasa terkejut di balik hatinya sendiri. Rasa yang semakin hari kian tumbuh. Hari mulai beranjak siang. Setelah kejadian tak mengenakan dengan Ratna, suasana di rumah Ayu masih terasa hangat, namun juga meninggalkan jejak perasaan campur aduk bagi Bima. Ia tak menyangka Ayu, seorang wanita cantik, kaya, dan berkelas, berani membelanya di depan sahabat sekaligus kalangan elitnya sendiri. Bima berdiri di teras rumah, memandang jauh ke halaman luas dengan rumput hijau terpangkas rapi. Dalam hatinya, ada rasa bangga sekaligus gelisah. Apakah aku pantas? Apakah keberadaanku di dekat wanita seperti dia tidak justru membawa masalah? Ayu menghampirinya dengan langkah ringan. Kamu kenapa, Bima? Wajahmu terlihat murung. Bima menarik napas panjang. Saya tidak enak hati, Bu. Karena saya, ibu jadi dipermalukan oleh teman ibu sendiri. Saya takut keberadaan saya hanya menimbulkan masalah. Ayu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Bima, selama ini aku hidup di dunia penuh kepura-puraan. Semua terlihat indah, tapi penuh racun. Justru kamu yang mengingatkanku, kalau ketulusan itu masih ada. Jadi jangan pernah merasa dirimu menjadi beban. Ucapan itu membuat Bima semakin tak bisa berkata-kata. Namun sebelum ia bisa membalas,
Suara deru mesin mobil terdengar mendekat dari depan rumah. Sebuah mobil hitam mewah berhenti, dan keluarlah seorang pria dengan setelan jas rapi, wajah penuh wibawa namun sorot mata tajam menusuk. Ayu menghela napas panjang. Itu Arman, bisiknya lirih. Bima mengernyit. Siapa dia? Arman adalah adik dari almarhum suamiku, jawab Ayu dengan nada berat. Sejak suamiku tiada, dia selalu ikut campur urusan keluarga dan perusahaan. Katanya demi kebaikanku, tapi sebenarnya dia hanya mengincar warisan dan kekuasaan. Arman melangkah masuk tanpa basa-basi. Ayu, aku dengar kabar semalam mobilmu mogok. Kenapa tidak hubungi aku? Jangan bilang kamu malah minta tolong pada orang asing. Tatapannya langsung tertuju pada Bima, menilai dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan merendahkan. Astaga! Siapa ini? Pemulung? Kenapa dia ada di rumah sebesar ini? Bima menunduk, menahan perasaan. Ia sudah terbiasa dihina. Tapi entah mengapa hinaan itu kali ini terasa lebih menusuk. Mungkin karena diucapkan di depan Ayu, wanita yang sudah mulai ia hormati. Ayu berdiri tegak. Arman, jangan lancang bicara begitu. Bimalah yang menolongku semalam, saat aku dalam kesulitan. Dia lebih berharga daripada orang-orang yang hanya tahu menuntut. Arman terkekeh sinis. Kakak iparku yang cantik ini ternyata makin aneh saja. Ayu, kamu itu seorang CEO, pewaris perusahaan besar. Masa iya kamu bergaul dengan orang seperti ini? Jangan sampai harga dirimu jatuh hanya karena rasa iba. Bima mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali menegakkan kepala, tetapi ia tahu tempatnya. Hatinya bergejolak, namun lidahnya keluh. Ayu melangkah mendekat pada Arman, wajahnya serius. Arman, aku tidak butuh penghakimanmu. Kalau kamu hanya datang untuk merendahkan orang lain, lebih baik pulang. Namun Arman tidak bergeming. Ia malah mendekat ke arah Bima, menatapnya tajam. Hei, kamu! Dengar baik-baik. Dunia ini tidak adil untuk orang sepertimu. Jangan pernah bermimpi bisa sejajar dengan kami. Cepat pergi dari rumah ini sebelum aku benar-benar marah. Bima menunduk lebih dalam, rasa perih menyayat hatinya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara lantang Ayu menggema. Arman, cukup, seru Ayu, membuat keduanya terdiam. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku tidak butuh izinmu untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak ada di sisiku. Arman terbelalak, jelas tidak menyangka Ayu akan membela Bima sedemikian keras. Wajahnya memerah menahan emosi. Baiklah, Ayu. Kalau itu pilihanmu, jangan salahkan aku nanti. Perusahaan dan keluargamu akan menilai keputusan ini. Aku hanya tidak ingin nama baikmu hancur. Dengan wajah penuh amarah, Arman pun berbalik dan meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Deru mobilnya menghilang di kejauhan, meninggalkan suasana tegang. Bima berdiri kaku, hatinya penuh campur aduk. Ia merasa dirinya hanya membawa masalah. Perlahan ia berbisik, Bu, sebaiknya saya pergi. Kehadiran saya hanya membuat musuh untuk ibu. Namun Ayu segera menggenggam tangannya. Bima, dengarkan aku. Justru kehadiranmu membuatku kuat. Jangan pernah berpikir kamu hanya masalah. Kamu adalah jawaban yang selama ini aku cari. Kata-kata itu membuat dada Bima bergetar. Ia tak pernah merasa begitu dihargai sepanjang hidupnya. Tapi sekaligus, ini menjadi ujian terbesar bagi harga dirinya. Apakah ia berani terus berada di sisi wanita seperti Ayu, meski dunia menentangnya? Malam itu, langit dihiasi taburan bintang. Udara terasa lebih tenang setelah ketegangan yang sempat meledak di siang hari akibat kedatangan Arman. Di beranda rumah besar itu, Bima duduk termenung sambil memandangi langit gelap. Pikirannya kalut, antara rasa syukur karena dibela Ayu, dan rasa takut karena tahu hidupnya kini semakin dekat dengan dunia yang asing baginya. Bima, suara lembut Ayu memecah keheningan. Wanita itu datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Kamu masih kepikiran soal siang tadi, ya? Bima menghela napas panjang. Saya hanya takut, Bu. Kehadiran saya mungkin bisa bikin ibu makin disudutkan. Arman jelas tidak suka dengan saya. Apalagi teman-teman sosialita ibu. Mereka semua pasti akan mencibir. Ayu menatapnya dengan mata teduh. Biarkan saja.
Bima, aku sudah terlalu lama hidup dengan topeng. Mereka memandangku tinggi, tapi mereka tidak pernah peduli siapa aku sebenarnya. Justru di saat aku merasa sendirian, kamulah yang hadir. Bima menunduk, wajahnya memanas. Ia bukan pria yang mudah terbawa perasaan, tapi kalimat itu menusuk dalam. Belum pernah ada yang menganggapnya berarti, apalagi seorang wanita seperti Ayu. Keheningan tercipta beberapa saat. Angin malam berhembus, menggoyangkan dedaunan. Ayu menyesap tehnya, lalu berkata lirih. Tahukah kamu, sejak suamiku meninggal, aku sering merasa kosong. Dunia serasa dingin, meski rumah ini besar dan mewah. Semua orang hanya datang kalau ada kepentingan. Tapi ketika kamu menolongku, aku merasakan kembali hangatnya ketulusan. Bima menatap Ayu, dan untuk pertama kalinya ia berani menatap lebih lama. Ada sesuatu di sorot mata Ayu, kejujuran, kerentanan, dan sebuah harapan yang diam-diam tumbuh. Bu, saya cuma seorang pemulung. Saya bahkan tidak punya apa-apa. Kenapa ibu bisa bicara seperti itu pada saya? Tanya Bima pelan, penuh keraguan. Ayu tersenyum samar. Justru karena kamu tidak punya apa-apa, aku percaya ketulusanmu. Aku tahu kamu tidak menginginkanku karena harta. Kamu menolongku bukan untuk keuntungan, tapi karena hatimu yang bersih. Kalimat itu membuat dada Bima berdebar kencang. Namun sebelum ia sempat menanggapi, terdengar suara azan Isya dari kejauhan. Suara itu mengingatkan Bima akan hidupnya yang sederhana. Ia bangkit perlahan. Saya harus pulang, Bu. Sudah malam. Nanti orang-orang akan bertanya kalau saya tidak kembali. Ayu tampak menahan sesuatu. Wajahnya sedikit kecewa, tapi ia berusaha tersenyum. Baiklah, Bima. Tapi janji ya, kamu akan datang lagi besok. Aku ingin bicara banyak hal denganmu. Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, Bu. Saya janji. Keesokan harinya, Bima kembali ke gubuk kecilnya di pinggiran kota. Tempat itu jauh berbeda dengan rumah Ayu. Atap bocor, lantai tanah, dan aroma sampah yang sudah biasa menemaninya. Ia duduk di sudut gubuk, menatap langit-langit reot sambil merenung. Kenapa hati ini gelisah? Batinnya. Seorang seperti aku, berani-beraninya merasa dekat dengan wanita sekelas dia. Namun, setiap kali ia mengingat tatapan Ayu semalam, hatinya kembali hangat. Benih perasaan itu tumbuh diam-diam, meski akal sehatnya menolak. Hari-hari berikutnya, Bima beberapa kali datang ke rumah Ayu. Kadang hanya membantu menyapu halaman, kadang menemani Ayu minum teh di sore hari. Semakin lama, mereka semakin akrab. Ayu bisa tertawa lepas lagi setelah sekian lama, sementara Bima merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dihargai, diperhatikan, bahkan dianggap berharga. Suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang rumah, Ayu berkata, Bima, kamu tahu? Kehadiranmu membuatku berani bermimpi lagi. Aku merasa tidak sendirian. Bima menoleh, sedikit gugup. Tapi, apakah ibu tidak takut orang-orang akan salah paham? Ayu menatapnya dalam, lalu menggeleng. Aku tidak peduli. Yang penting aku tahu siapa kamu. Orang lain boleh berkata apa saja. Bima terdiam. Hatinya penuh gejolak. Ia sadar, rasa itu bukan lagi sekadar kagum. Benih cinta mulai tumbuh, meski ia takut mengakuinya. Di dalam hatinya, Bima berbisik, kalau ini mimpi, jangan bangunkan aku. Namun di balik kebahagiaan yang perlahan tumbuh itu, bayangan Arman dan dunia yang keras masih mengintai. Ujian baru seakan hanya menunggu waktu untuk datang. Hari-hari terasa lebih hangat bagi Bima. Setiap kali ia melangkah ke rumah megah milik Ayu, hatinya berdebar tak karuan. Bukan karena kemewahan rumah itu, melainkan karena sosok wanita yang semakin hari semakin dekat dengannya. Senyum Ayu, tatapannya yang lembut, dan cara ia memperlakukan Bima sebagai manusia yang setara, semua itu membuat hidup Bima seolah berubah warna. Namun kebahagiaan itu ternyata tak berlangsung mulus. Di balik kehangatan yang tumbuh, ada bayangan ancaman yang mulai bergerak diam-diam. Arman, adik ipar Ayu, tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakak iparnya memberi tempat spesial bagi seorang pemulung. Ia duduk di ruang kerjanya malam itu, menatap foto Ayu di layar ponselnya dengan sorot mata penuh rencana.
Seorang pemulung berani-beraninya mendekati Ayu? Tidak bisa dibiarkan. Kalau Ayu terus dekat dengannya, nama keluarga akan tercoreng. Dan perusahaan bisa hancur, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Arman menghubungi seseorang lewat telepon. Halo? Aku butuh kau awasi gerak-gerik pemulung itu. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Kalau perlu, beri pelajaran agar dia menjauh dari Ayu. Di sisi lain, Bima sedang sibuk membantu Ayu di halaman belakang. Ia membersihkan kolam kecil yang penuh daun kering. Sementara Ayu duduk di bangku taman dengan senyum tipis. Bima, aku merasa lebih damai kalau kamu ada di sini, ujar Ayu tiba-tiba. Bima berhenti sejenak, menoleh dengan wajah bingung. Damai? Padahal saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Hanya membersihkan halaman. Ayu tersenyum. Justru itu. Kamu tidak pernah berpura-pura. Kamu apa adanya. Itu yang membuatku tenang. Bima menunduk, hatinya bergetar. Tapi sebelum suasana semakin larut dalam perasaan, tiba-tiba seorang satpam rumah datang terburu-buru. Bu Ayu, ada orang yang mencurigakan mondar-mandir di luar pagar tadi. Sepertinya sedang mengamati rumah. Ayu terkejut. Apa? Siapa dia? Belum jelas, Bu. Tapi penampilannya seperti orang suruhan. Bima ikut tegang. Ia tahu dunia Ayu penuh intrik. Apalagi setelah melihat bagaimana Arman menentangnya. Apa mungkin itu suruhan Arman? Batinnya. Ayu mencoba menenangkan diri. Tolong tingkatkan penjagaan. Jangan sampai ada yang masuk tanpa izin. Satpam itu mengangguk dan pergi. Namun setelahnya, suasana berubah. Ayu terlihat gelisah. Meski berusaha menutupinya dengan senyum. Bima menatapnya lekat-lekat. Bu, kalau memang ada bahaya, biarkan saya yang menghadapi. Saya tidak mau ada apa-apa dengan ibu. Ayu terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Bima, kamu sadar tidak? Kamu selalu melindungiku, padahal aku yang seharusnya menjaga diriku sendiri. Bima tersenyum samar. Mungkin karena saya sudah terbiasa melawan kerasnya hidup, Bu. Kalau soal melindungi, itu hal yang bisa saya lakukan. Tidak peduli siapa yang saya hadapi. Ucapan sederhana itu membuat Ayu semakin kagum. Di balik pakaian lusuh dan status rendahnya, Bima punya hati seorang pelindung sejati. Malam itu, ketika Bima pulang ke gubuknya, ia merasa ada yang mengikuti. Langkah-langkah samar terdengar di belakangnya. Ia mempercepat langkah, berusaha tidak menunjukkan rasa curiga. Tiba-tiba, dari gang gelap, dua pria berwajah kasar muncul menghadangnya. Hei, kau Bima, kan? Salah satunya berkata dengan nada mengejek. Bima menatap waspada. Iya, ada apa? Pria itu mendekat, menepuk bahunya kasar. Kami hanya ingin beri peringatan. Jangan pernah coba-coba mendekati Bu Ayu lagi. Ingat, kau cuma pemulung. Dunia kalian berbeda. Bima mengepalkan tangannya, tapi ia tahu melawan bisa berakibat fatal. Kalau saya menolongnya, apa salah saya? Tanyanya tegas. Pria itu tertawa sinis. Salahmu adalah bermimpi terlalu tinggi. Sekarang pilih, menjauh, atau hidupmu akan lebih sulit dari yang sudah ada. Mereka lalu mendorong Bima hingga jatuh ke tanah kotor, sebelum pergi meninggalkannya dengan ancaman yang membekas. Bima duduk terengah, memandang langit malam. Dadanya sakit, bukan karena dorongan itu, tapi karena hinaan yang kembali menusuk harga dirinya. Namun di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, aku tidak boleh menyerah. Ayu membutuhkanku. Ia menggenggam tanah di tangannya, menatap lurus ke depan. Kalau dunia menganggapku rendah, biarlah. Tapi aku tidak akan mundur. Demi Ayu, aku akan tetap berdiri. Bayangan ancaman kini semakin nyata. Dan Bima sadar, jalan di depannya akan jauh lebih berat. Pagi itu, sinar mentari masuk lewat celah atap gubuk reot tempat Bima tinggal. Tubuhnya masih terasa pegal setelah semalam didorong dan dihina oleh orang suruhan Arman. Meski begitu, semangatnya tidak surut. Justru rasa sakit itu membuat tekadnya semakin kuat. Bima berdiri, mencuci wajah dengan air seadanya, lalu menatap pantulan dirinya di ember berkarat. Aku tidak boleh mundur. Kalau aku menyerah, berarti mereka benar, bahwa aku hanya sampah yang tak pantas berdampingan dengan Ayu.
Ia melangkah meninggalkan gubuk, menuju rumah Ayu dengan langkah mantap. Di rumah besar itu, Ayu sedang duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya dengan wajah gelisah. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Arman mulai menggerakkan dewan perusahaan untuk menekan posisinya sebagai CEO. Kenapa dia tidak pernah berhenti? Gumam Ayu. Apa salahku kalau aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri? Saat itulah, Bima datang. Penampilannya masih sederhana, bajunya lusuh, tapi tatapannya penuh keteguhan. Selamat pagi, Bu, ucapnya sambil menunduk hormat. Ayu tersenyum samar, meski sorot matanya masih menyimpan kegelisahan. Pagi, Bima. Kamu kelihatan letih, apa semalam tidak tidur nyenyak? Bima menelan ludah. Ia ingin menceritakan tentang ancaman yang ia terima, tapi ia tidak ingin Ayu khawatir. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Ayu menatapnya lebih lama, seakan tahu ada yang disembunyikan. Namun ia memilih tidak mendesak. Bima, aku punya banyak tekanan akhir-akhir ini. Arman, dia berusaha menjatuhkanku di perusahaan. Aku lelah, tapi entah kenapa saat melihatmu, aku merasa kuat lagi. Bima menunduk dalam, lalu berkata pelan, kalau saya boleh bilang, Bu, jangan pernah menyerah. Orang-orang seperti Arman hanya berani karena mereka punya kuasa. Tapi kalau hati ibu teguh, mereka tidak bisa mengalahkan ibu. Kata-kata sederhana itu membuat Ayu terharu. Ia tak menyangka seorang pemulung bisa memberinya kekuatan yang tak ia dapatkan dari rekan bisnis maupun keluarganya. Hari itu, Ayu mengajak Bima berjalan-jalan ke sebuah taman kota. Ia ingin menghirup udara segar, jauh dari tekanan rumah dan kantor. Mereka duduk di bangku taman, mengamati anak-anak kecil yang berlarian dengan tawa ceria. Kadang aku iri melihat mereka, kata Ayu sambil tersenyum getir. Dunia mereka begitu sederhana. Tidak ada politik, tidak ada persaingan, tidak ada orang-orang yang ingin menjatuhkan. Bima ikut tersenyum tipis. Saya juga sering iri, Bu. Anak-anak itu masih punya mimpi. Sedangkan saya, sejak kecil, hidup sudah keras. Rasanya tidak ada tempat untuk bermimpi. Ayu menoleh, menatapnya dalam. Tapi sekarang kamu sudah menemukan tempat itu, kan? Bukankah hidupmu mulai berubah? Bima terdiam. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ia ingin menjawab jujur, bahwa perubahan itu datang sejak Ayu hadir dalam hidupnya. Namun lidahnya keluh, takut melukai batas yang masih membentang di antara mereka. Sore harinya, saat mereka kembali ke rumah, sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan gerbang. Dari dalam mobil, tampak Arman berdiri dengan wajah penuh amarah. Ayu, aku perlu bicara, serunya lantang. Ayu menghela napas, lalu mendekat dengan Bima yang setia berdiri di sisinya. Apalagi, Arman? Arman menunjuk tajam ke arah Bima. Aku sudah dengar semua. Kau masih saja membiarkan pemulung ini dekat denganmu. Kau tidak sadar apa yang orang-orang bicarakan di luar sana? Mereka menertawakanmu. Ayu, kau mempermalukan keluarga. Ayu berdiri tegak, tidak gentar. Kalau mereka menertawakanku, biarlah. Aku tidak hidup untuk mereka. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan Bima tidak pernah mempermalukanku. Justru dia yang membuatku kembali merasa berharga. Ucapan itu membuat Arman terdiam sesaat. Lalu wajahnya semakin merah karena marah. Jangan bodoh, Ayu. Orang ini hanya akan menyeretmu jatuh. Kalau kau tidak segera menjauhinya, jangan salahkan aku kalau aku mengambil tindakan tegas. Bima mengepalkan tangan, menahan emosi. Hatinya terbakar mendengar hinaan demi hinaan. Namun sebelum ia sempat bicara, Ayu melangkah maju dan berdiri di depannya, seolah menjadi tameng. Cukup, Arman. Kalau kau pikir aku takut dengan ancamanmu, kau salah besar. Aku lebih memilih berdiri di sisi orang yang tulus, daripada hidup dengan orang yang hanya tahu merendahkan. Arman terdiam, menatap Ayu dengan tatapan penuh kebencian. Baiklah, kalau itu pilihanmu, kita lihat saja siapa yang bertahan lebih lama. Ia pun masuk ke mobilnya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Bima menatap Ayu dengan rasa bersalah. Bu, saya ini hanya membuat masalah. Kalau karena saya, ibu kehilangan segalanya. Ayu memotong kalimatnya, menatap lurus ke matanya.
Bima, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak peduli kehilangan apapun. Selama aku tahu aku punya seseorang yang benar-benar ada untukku. Dan orang itu adalah kamu. Bima terdiam. Hatinya berdebar hebat. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terdengar begitu jelas. Ayu mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Dan di balik semua ancaman, benih cinta itu kini tumbuh semakin nyata. Malam itu, suasana rumah Ayu terasa berbeda. Setelah kejadian siang tadi, ketika Arman datang dengan ancamannya, Ayu tidak bisa tenang. Ia duduk di ruang tamu, lampu redup menyinari wajahnya yang penuh kegelisahan. Bima, yang masih berada di sana, duduk tak jauh darinya. Ia tahu Ayu sedang berusaha tegar, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang perlahan merayap. Ayu, panggil Bima pelan, tidak lagi memanggilnya dengan sebutan, Bu, seperti biasanya. Kamu tidak perlu menahan semua ini sendirian. Kalau Arman mencoba sesuatu lagi, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi. Ayu menoleh. Sedikit terkejut mendengar nada suaranya yang lebih hangat, lebih dekat. Bima, kamu sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak ingin kamu ikut terseret lebih jauh. Semua ini masalahku, bukan masalahmu. Bima tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Sejak aku menolongmu di jalan waktu itu, semuanya sudah jadi bagian hidupku. Aku tidak bisa pura-pura pergi dan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Ayu menatapnya lekat-lekat. Ada rasa hangat yang merambat dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini ia tekan, kini mulai tumbuh semakin nyata. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana hening malam itu. Ayu berdiri, melangkah ke jendela, menatap keluar. Kamu tahu, Bima, aku dulu pernah percaya bahwa kebahagiaan tidak akan datang dua kali. Setelah suamiku meninggal, aku pikir hidupku hanya akan penuh dengan kesepian. Suaranya bergetar. Tapi entah kenapa, sejak kamu hadir, aku merasa hidupku berbeda lagi. Aku merasa ada harapan. Bima terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak, antara bahagia dan takut. Ia mendekat perlahan, berdiri di samping Ayu. Aku juga tidak pernah merasa begini sebelumnya. Aku hanya seorang pemulung. Ayu, aku bahkan tidak yakin pantas berdiri di sampingmu. Tapi perasaan ini, aku tidak bisa mengabaikannya. Ayu menoleh, dan untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka begitu dekat. Tatapan mata mereka bertemu, seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Bima, bisik Ayu, hampir tak terdengar. Dan saat itu, tanpa disadari, hujan di luar semakin deras, seakan ikut menjadi saksi. Namun momen itu terganggu ketika suara ketukan keras terdengar di pintu. Ayu terlonjak kaget. Sementara Bima langsung sigap. Toh, toh, toh. Ayu, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya sekarang juga. Suara Arman menggema di luar. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Panik. Dia datang lagi? Malam-malam begini. Bima menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan. Tenang. Selama aku ada di sini, dia tidak akan menyakitimu. Ketukan semakin keras, hampir seperti tendangan. Arman tidak sabar. Kalau kau tidak buka, aku akan dobrak pintunya. Ayu gemetar. Namun Bima menatapnya dengan penuh keyakinan. Percayalah padaku. Bima melangkah menuju pintu dan membukanya perlahan. Di sana berdiri Arman dengan wajah basah kuyup, amarah membara di matanya. Jadi benar, kau ada di sini bersama dia. Teriaknya, menunjuk ke arah Ayu. Arman, sudah cukup, balas Ayu dengan suara lantang. Aku tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayangmu. Kamu tidak berhak mengaturku, apalagi mengatur siapa yang ada di sisiku. Arman melangkah masuk, menatap Bima dengan penuh kebencian. Kau, pemulung tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Kau pikir kau bisa menggantikan posisiku di samping Ayu? Bima menahan diri, meski hatinya terbakar. Aku tidak pernah berniat menggantikan siapapun. Aku hanya ingin melindunginya, karena dia berharga. Kata-kata itu membuat Arman semakin marah. Ia mengangkat tangan, seolah ingin menampar Bima. Tapi sebelum tangannya menyentuh wajah Bima, Ayu berdiri di antara mereka. Cukup, Arman.
Kalau kamu berani menyentuhnya, berarti kamu harus berhadapan denganku juga. Aku tidak akan biarkan kamu menyakitinya. Arman terpaku. Sorot mata Ayu begitu tegas, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menggertakkan giginya, lalu menurunkan tangannya perlahan. Baiklah, katanya dengan suara dingin. Tapi ingat, Ayu, pilihanmu malam ini akan menentukan segalanya. Kau akan menyesal. Tanpa menunggu jawaban, Arman berbalik dan keluar, membanting pintu dengan keras. Suara langkah kakinya menjauh, tenggelam bersama derasnya hujan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ayu masih berdiri dengan tubuh gemetar, sementara Bima segera memegang bahunya. Kamu baik-baik saja. Ayu menoleh, dan tiba-tiba memeluknya erat. Bima, aku takut. Tapi aku tahu, aku tidak salah memilih. Bima memejamkan mata, merasakan hangatnya pelukan itu. Dalam hati, ia berjanji, malam ini, ia tidak hanya akan menjadi pelindung Ayu, tapi juga seseorang yang akan selalu berdiri di sampingnya, apapun risikonya. Dan malam itu pun menjadi titik balik. Malam yang menentukan arah hubungan mereka, serta jalan hidup yang akan mereka pilih bersama. Malam itu terasa panjang. Hujan yang turun deras mulai mereda, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah. Di ruang tamu, Ayu masih menggenggam tangan Bima, seolah tidak ingin melepaskannya. Bima, suara Ayu lirih. Tadi, saat kau berdiri melindungiku dari Arman, aku sadar sesuatu. Aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik rasa takut. Aku ingin jujur, pada diriku sendiri, dan padamu. Bima menatapnya, bingung sekaligus berdebar. Maksudmu? Ayu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke matanya. Selama ini aku selalu menutup hati, karena kupikir kebahagiaan sudah tidak mungkin kembali. Tapi malam ini, aku sadar, kebahagiaan itu ada di depan mataku. Bima, aku tidak peduli masa lalumu, aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Kata-kata itu menghantam hati Bima seperti petir. Ia terdiam, tubuhnya kaku, bahkan sulit bernapas. Ayu, kamu serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Ayu tersenyum tipis, air mata menetes di pipinya. Ya, aku serius. Aku ingin kau ada di sisiku, bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai seseorang yang mengisi hidupku. Bima menunduk, menahan gejolak perasaannya. Selama ini, ia selalu merasa tidak pantas. Ia hanya seorang pemulung, hidup dari barang-barang bekas yang orang buang. Sementara Ayu, seorang CEO cantik, kaya raya, terhormat. Aku takut, Ayu. Akhirnya ia bicara. Takut kalau nanti aku hanya akan membawamu ke dalam kesulitan. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Aku, hanya aku. Ayu menggeleng cepat. Justru karena itulah aku memilihmu. Bima, kau tidak pernah melihatku dari sisi harta atau status. Kau melihatku sebagai manusia biasa, dengan segala kelemahanku. Itu yang tidak pernah kulihat dari orang lain. Kau tulus, dan itu lebih berharga dari semua kekayaan. Mata Bima berkaca-kaca. Ia ingin menolak, tapi hatinya sudah menyerah sejak lama. Perlahan, ia menggenggam tangan Ayu lebih erat. Kalau begitu, aku juga jujur. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku menolongmu di jalan. Tapi aku selalu menahan, karena aku takut salah tempat. Ayu tersenyum hangat. Tidak ada yang salah, Bima. Mungkin memang takdir kita dipertemukan dengan cara yang aneh. Tapi aku percaya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara tetesan hujan di luar yang terdengar. Perlahan, Ayu bersandar di bahu Bima. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman, bukan karena rumah mewah atau harta benda, tapi karena ada seseorang yang tulus menjaganya. Bima membiarkan dirinya larut dalam momen itu. Hatinya yang dulu keras karena penderitaan, kini luluh dalam hangatnya cinta. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kedekatan Ayu dan Bima mulai menyebar. Banyak yang meremehkan, bahkan menertawakan. CEO cantik dan kaya, jatuh cinta pada pemulung? Tidak masuk akal. Begitu bisik-bisik orang. Tapi Ayu tidak peduli. Ia muncul bersama Bima di hadapan publik, dengan kepala tegak.
Biarlah mereka bicara. Aku tahu pilihanku, katanya lantang. Arman yang mendengar berita itu semakin murka. Ia mencoba langkah terakhir, dengan menggertak Dewan Perusahaan agar mencopot Ayu dari jabatan CEO. Namun yang mengejutkan, beberapa dewan justru menolak. Mereka melihat keberanian Ayu berdiri dengan pilihannya sebagai bentuk keteguhan hati seorang pemimpin. Seorang CEO harus berani mengambil keputusan, bahkan dalam hidup pribadinya, ujar salah satu dewan. Kalau dia bisa seteguh itu, maka dia layak memimpin. Rencana Arman gagal. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah. Malam terakhir setelah badai panjang itu, Ayu dan Bima duduk di balkon rumah, memandang bintang yang bertebaran di langit. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, kata Bima dengan senyum kecil. Dulu aku hanya berpikir bagaimana caranya bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi sekarang, aku punya alasan untuk bermimpi lagi. Ayu menatapnya dengan lembut. Dan aku tidak pernah menyangka seorang pemulung yang kutemui di jalan bisa menjadi cahaya dalam hidupku. Hidup memang penuh kejutan, Bima. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan melepaskanmu. Bima menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Aku juga tidak akan pernah melepaskanmu, Ayu. Selama napas masih ada, aku akan selalu ada untukmu. Dan di bawah cahaya bintang malam itu, janji mereka terucap tanpa perlu sumpah, tanpa perlu saksi, hanya hati yang saling terhubung. Malam kebenaran itu menjadi akhir sekaligus awal baru bagi mereka berdua. Akhir dari ketakutan, dan awal dari cinta yang berani menantang segalanya.